Pernahkah kalian merasakan gejolak yang sangat hebat ketika timnas Indonesia mampu berada sangat jauh di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Sebuah prestasi yang datang secara tidak terduga membuat Indonesia menjadi wakil ASEAN yang paling disorot media internasional. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada wakil ASEAN lainnya di ajang ini. Mungkin akan menjadi sebuah prestasi terbaik ketika timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Sebuah momen yang sedang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Sebuah titik balik bersejarah bagi timnas kita. Namun di balik itu semua, muncul sebuah teori konspirasi mengenai lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia. Belakangan ini, muncul desas-desus di kalangan pendukung sepak bola Indonesia mengenai kemungkinan adanya konspirasi FIFA untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia ke-2026. Isu ini semakin ramai diperbincangkan setelah penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia diumumkan, bahkan mendapat sorotan dari jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Indonesia head coach for the national team. Here we go. The agreement is done. Is a 2-year contract plus 2-year as option for. Lantas, benarkah ini bagian dari agenda rahasia FIFA? Patrick Kluivert, mantan pemain bintang Belanda, ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan ini dinilai mengejutkan banyak pihak, mengingat status Indonesia di kancah sepak bola internasional yang masih tergolong minor. Beberapa pendukung menduga bahwa kehadiran Kluivert merupakan langkah strategis yang didukung FIFA untuk memajukan Indonesia dalam sepak bola dunia. Hal ini semakin diperkuat oleh pemberitaan Fabrizio Romano yang jarang mengangkat topik terkait Indonesia. Hingga kini, menyebutkan secara khusus kabar penunjukan Kluivert dalam sebuah wawancara yang disebarluaskan di media sosial. Fabrizio Romano bahkan menyertakan subtitle bahasa Indonesia. The national team was a massive here we go. Few days ago, a big story, the fans going crazy. Hal ini dinilai netizen sebagai indikasi bahwa ada perhatian khusus dari pihak internasional terhadap Indonesia. Tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa langkah ini bagian dari strategi FIFA untuk meningkatkan pamor Piala Dunia yang disebut-sebut mulai mengalami penurunan daya tarik. Netizen di Indonesia cukup aktif membahas konspirasi ini di media sosial. Pendapat-pendapat ini menggambarkan bahwa banyak yang percaya FIFA memiliki kepentingan ekonomi dan pemasaran di balik konspirasi ini. Dengan melibatkan Indonesia, FIFA dinilai dapat meraih perhatian global sekaligus meningkatkan pemasukan dari pasar Asia Tenggara. Meski teori konspirasi ini menarik untuk dibahas, perlu diingat bahwa tidak ada bukti kuat yang mengindikasikan keterlibatan langsung FIFA dalam meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Dalam sebuah video di YouTube, Kemal menyatakan bahwa menemukan konspirasi. Dikabarkan bahwa penunjukan Patrick Kluivert ini adalah agenda dari FIFA untuk meloloskan timnas Indonesia ke gelaran Piala Dunia 2026 mendatang. Seperti telah diketahui, timnas sejauh ini berhasil bertahan pada babak ketiga kualifikasi yang diadakan untuk sampai ke gelaran tersebut. Meski berada di posisi yang strategis, mengacu pada klasemen sementara, namun hasil yang diperoleh timnas di beberapa pertandingan ke depan dapat menentukan langkah berikutnya. Apakah berlanjut ke kualifikasi babak keempat atau lolos bersama pemuncak klasemen. Menurut teori yang dipercayainya, keterlibatan akun besar dalam memposting konten tentang timnas Indonesia dianggap sebagai sebuah indikasi adanya rencana besar di balik layar. Semata tujuannya adalah untuk menaikkan antusiasme pada Piala Dunia 2026 mendatang. Hal ini rasanya cukup masuk akal, mengingat netizen asal Indonesia dikenal sebagai netizen yang sporadis, tangguh, dan mampu bergerak secara masif ketika memiliki satu isu bersama yang menyatukan setiap elemen netizen ini. Rangkaian peristiwa yang berkaitan, Kemal menyatakan hal ini menjadi satu rangkaian dengan hal-hal berkaitan lainnya, mulai dari tragedi Kanjuruhan, kemudian pertemuan antara Erick Thohir dengan Presiden FIFA, hingga penolakan timnas Bahrain untuk bermain di Stadion GBK. Pasca gol kontroversialnya,
saat menjamu timnas Indonesia di kandang, ada kecenderungan FIFA untuk memberikan prioritas pada Indonesia dan menjadikannya anak emas di kancah persepakbolaan dunia, meski tentu saja isu ini belum memiliki dasar data yang jelas dan dikonfirmasi oleh pihak terkait. Namun rasanya cukup masuk akal jika menggunakan logika cocokologi ini, lepas dari teori konspirasi yang muncul dan dipercayai oleh Kemal Palevi tersebut. Nyatanya, timnas tetap harus memiliki persiapan matang untuk pertandingan mendatang. Tidak hanya karena lawan yang berat, namun juga adanya peralihan model kepelatihan dari Coach Stay ke Coach Patrick. Adaptasi yang cepat diperlukan oleh para pemain untuk dapat menyinkronkan strategi dan gaya bermain, sehingga dapat memberikan hasil maksimal. Namun, apapun yang terjadi, timnas Indonesia wajib kita dukung sampai mati. Kapan lagi kita melihat timnas kita hebat melawan tim-tim raksasa Asia, bahkan dunia? Jangan sampai timnas kita hancur seperti masa kelam dualisme yang terjadi saat gelaran Piala AFF 2010 lalu.